menjelaskan ulang terkait konsep pendekatan etnografi dalam metode penelitian kualitatif. Jadi di sini yang pertama ada definisi. Nah, definisi pertama menurut Harris 1968, ethnography is a qualitative design in which the research describes and integrates the shared and linear patterns of values, behaviors, beliefs, and language of a culture sharing group. Yang artinya pendekatan etnografi ini adalah pendekatan kualitatif untuk memahami pola, perilaku, nilai, keyakinan, bahasa dalam suatu kelompok budaya. Lalu lanjut yang kedua menurut Agar 1980, etnografi is both a process and outcome of research. Yang artinya etnografi ini bukan hanya sebagai laporan akhir, tapi juga proses peneliti dalam partisipan gitu, atau image seperti yang dikatakan Bung tadi, yaitu menenggelami peneliti ini menenggelami budaya tertentu gitu, jadi memahami secara mendalam. Terus lanjut yang ketiga menurut Walcott 2008, ethnography is a way of seeing, yaitu artinya cara pandang manusia untuk melihat dunia dari perspektif partisipan. Boleh dilihat. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang. Jadi asal usul etnografi ini muncul dari ilmu antropologi pada awal abad ke-20, yang dimana ada tokoh seperti Boas, Malinowski dan sebagainya. Itu mereka menggunakan cara observasi gitu. Jadi mereka benar-benar memahami bagaimana suatu kelompok budaya tertentu itu berinteraksi, terus juga berkomunikasi dan sebagainya. Terus lanjut di sini ada perkembangan. Jadi dulu itu etnografi sering dipakai untuk meneliti masyarakat primitif. Nah, sekarang etnografi juga digunakan dalam kehidupan modern melalui konsep etnografi of everyday life, yang artinya menekankan kehidupan sehari-hari gitu. Terus selanjutnya di sini ada relevansi, di mana di Indonesia ini sangat relevan karena juga kan banyak masyarakat adat yang sangat beragam. Ya, selanjutnya di sini ada ciri etnografi. Yang pertama mulai dari fokus. Fokus ciri etnografi ini kan yang pertama tentunya untuk memahami pola nilai perilaku budaya dalam suatu kelompok tertentu. Terus yang kedua ada patterns atau pola tertentu. Jadi peneliti ini selalu mencari pola tertentu gitu, di mana pola tertentu ini bisa dilihat dari bagaimana mereka berinteraksi, terus juga menggunakan bahasanya, berkomunikasi dan sebagainya. Terus selanjutnya yang ketiga ada culture sharing group. Nah, culture sharing group ini biasanya kelompok budaya yang dipilih ini adalah komunitas yang memang sudah terbentuk sejak lama gitu. Jadi polanya tuh udah terlihat jelas gitu. Terus selanjutnya ada teori as a guide yang artinya teori di sini digunakan sebagai landasan berpikir dan juga panduan arah penelitian. Terus lanjut ada extensive fieldwork atau kerja lapangan yang intensif gitu. Terus selanjutnya ada emic dan etik perspektif, di mana dalam analisis data ini ada dua perspektif. Yang pertama emic perspektif, yaitu sudut pandang orang dalam. Jadi peneliti ini menulis kata-katanya secara langsung. Terus kalau misalnya etik perspektif, itu peneliti sebagai ilmuwan menganalisis data dengan teori. Terus lanjut ada new and strange, di mana etnografi ini kan selalu menyingkap dunia yang tertutup gitu ya, ataupun dunia yang asing, sehingga ini memberikan pengetahuan yang baru gitu bagi kelompok yang tidak diketahui banyak publik. Terus ada yang terakhir ada key question. Jadi di sini ada dua pertanyaan etnografi yang perlu dijawab. Jadi yang pertama itu bagaimana anggota kelompok budaya ini dapat menjalankan sistem atau adat istiadatnya agar tetap berjalan. Dan juga yang kedua, bagaimana agar anggota kelompok yang baru ini bisa menyesuaikannya gitu. Boleh lanjut? Oke, jadi lanjut ada jenis etnografi. Ada dua. Yang pertama ini ada critical etnografi. Jadi di sini peneliti nggak cuma mendengarkan atau mendengar
campur. Boleh di next. Selanjutnya prosedur pendekatan etnografi. Jadi yang pertama, mulai dari menentukan apakah etnografi ini tepat gitu. Seperti yang kita tahu, etnografi ini kan bertujuan untuk memahami kelompok budaya tertentu gitu. Nah, apakah memang sudah sesuai? Jika sesuai, lanjut ke tahap yang kedua. Di sini mengidentifikasi dan menemukan kelompok budaya. Di mana kelompok budaya yang dipilih itu biasanya kelompok budaya yang memang sudah terbentuk sejak lama. Jadi sudah terlihat gitu polanya dengan jelas. Lanjut ke yang ketiga, itu menentukan tema, isu atau teori budaya ini sebagai kerangka orientasi penelitian. Terus lanjut yang keempat, menentukan jenis etnografi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi kan ada dua ya. Yang mana ini kita tentuin nih jenis etnografinya mau yang mana. Karena itu bakal berpengaruh ke tahap penyajian data, tahap analisis data dan sebagainya. Terus yang kelima, ini ada pengumpulan data di lapangan gitu. Jadi data dikumpulkan di lapangan melalui observasi, wawancara dan sebagainya. Terus yang keenam ada analisis data. Analisis data di sini, untuk menyusun deskripsi, tema dan interpretasi terhadap kelompok budaya yang diteliti. Terus lanjut ke yang 7, menyusun generalisasi atau potret budaya. Nah, generalisasi di sini bukan dalam arti hukum universal, tetapi lebih ke aturan, pola atau kecenderungan tentang bagaimana kelompok budaya ini diteliti gitu. Tentang bagaimana kelompok budaya ini berfungsi. Nah, hasil penelitiannya ini yang biasanya menggabungkan dua perspektif. 2 menit lagi. Ya. Itu biasanya menghasilkan yang baik gitu, karena kan membaca dapat memahami budayanya ini dari dua perspektif, baik dari dalam maupun luar, sekaligus melihat relevansinya dengan persoalan sosial yang lebih luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada tantangan etnografi. Yang pertama itu ada pemahaman budaya yang mendalam. Jadi tantangan yang terbesar dalam etnografi adalah pemahaman budaya. Jadi peneliti itu harus benar-benar bisa memahami cara hidup mereka, cara berpikir mereka, serta nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok yang lagi diteliti. Jadi bukan cuma lihat dari luarnya aja, tetapi kita tuh ikut langsung turun dan merasakan dari dalam gitu. Kalau misalkan penelitiannya itu dilihat dari luarnya aja, maka hasil penelitiannya itu bakal dangkal juga gitu, dan juga budaya kelompok itu jadi tidak tergambarkan dengan baik. Nah, selanjutnya itu yang kedua adalah memerlukan waktu yang panjang. Jadi penelitian etnografi itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, karena peneliti itu harus ikut terjun langsung ke lapangan gitu, hidup bersama mereka dan mengamati keseharian mereka gitu. Jadi proses ini tuh nggak instan gitu. Jadi peneliti itu harus sabar, harus konsisten, harus mempunyai komitmen yang tinggi. Terus tanpa waktu yang cukup, pola interaksi, kebiasaan dan makna budaya itu sulit untuk benar-benar dipahami. Selanjutnya tantangan yang ketiga itu ada sulit menjaga objektivitas. Nah, karena kan peneliti itu kan ikut terlibat langsung ya, turun sama partisipan. Pastinya kan ada risiko yang terbawa perasaan atau memihak gitu. Nah, di sini peneliti itu harus menjaga jarak gitu, tapi juga tidak kehilangan kedekatan dengan kelompok si partisipan tersebut. Nah, yang terakhir adalah kepekaan etis, yang dimana peneliti itu harus menjaga etika ketika bersama si partisipan tersebut gitu. Bahkan kalau bisa peneliti itu justru memberi manfaat bagi mereka
baik bagi partisipan maupun masyarakat luas. Next. Nah, di sini selanjutnya ada struktur penulisan etnografi. Di sini ada dua. Yang pertama itu struktur keseluruhan. Nah, menurut Van Manen, etnografi itu bisa dibuat dalam 3 bentuk cerita. Jadi si Van Manen ini pengennya struktur penulisan etnografi itu berbentuk cerita. Yang pertama itu cerita realis, yang dimana penulisan yang sifatnya ilmiah dan objektif. Jadi si peneliti itu kayak benar-benar fokus nyampein fakta ke lapangan apa adanya gitu, tanpa ada embel-embel perasaan pribadi. Yang kedua itu ada cerita konvensional, yang dimana peneliti itu harus jujur menceritakan pengalaman dirinya selama di lapangan gitu. Misalnya kayak ada tantangan yang dihadapi, resiko bingung, atau bahkan mau mencanggung ketika berinteraksi bersama partisipan tersebut. Lalu yang terakhir itu ada impresionistis, yang dimana peneliti itu harus lebih dramatis gitu dan penuh suasana. Jadi biar si pembacanya itu seakan-akan diajak hadir langsung gitu di lapangan, karena penulisannya itu dibuat seperti cerita hidup. Nah, menurut Walcott, penulisan etnografi itu sebenarnya sama kayak Van Manen. Dia itu mengikuti 3 tahap. Nah, yang pertama itu ada deskripsi, di mana peneliti itu harus menggambarkan semua yang dia lihat, yang dia dengar secara detail. Dia itu harus menggambarkan itu semua gitu. Terus yang kedua itu ada analisis, yang dimana peneliti itu harus memulai dengan mengolah data, mencari pola, dan menafsirkan makna awal. Selanjutnya itu ada penafsiran. Jadi di sini tuh si peneliti itu harus berusaha memberikan makna yang lebih dalam lagi gitu, sehingga si pembaca itu bisa mengerti arti dari data atau data tersebut. Nah, selanjutnya itu ada struktur melekat. Di situ ada retorika, di mana retorika itu adalah teknik penyusun kata dan cerita supaya data yang di lapangan itu lebih kuat dan hidup gitu. Jadi peneliti itu harus nyampein hasil penelitian itu, biar gak cuman kelihatan datanya doang gitu, tapi juga harus bisa bikin pembaca itu yakin sama apa yang udah ditemuin. Next. Selanjutnya itu ada perbandingan setiap pendekatan etnografi. Pendekatan yang pertama itu ada naratif. Jadi naratif itu kan, jadi intinya tuh kalau naratif tuh lebih ke cerita tentang kehidupan seseorang ya. Jadi contoh itu kita meneliti perjalanan hidup seseorang, terus dibikin kayak kisah yang luput. Jadi pada intinya itu kalau naratif lebih ke cerita pengalaman pribadi. Terus kalau yang kedua itu ada fenomenologi. Jadi fenomenologi itu dia tuh lebih fokus ke perasaan yang dialami. Terus kalau etnografi ini biasanya dipakai buat penelitian ke kelompok atau suatu budaya. Jadi penelitian ini ikut turun, ikut nimbrung, ikut ikut langsung ke kehidupan mereka gitu, biar tahu cara hidup mereka itu seperti apa, gaya bahasa dia seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada study case, yang dimana study case ini biasanya mengulik satu kasus aja. Jadi study case ini dibahas secara detail banget gitu, biar kita paham jalannya. Next. Nah, yang terakhir itu ada coding to appendix. Di sini kita mengambil judul memikirkan kembali perlawanan subkultural, nilai-nilai inti dari gerakan straight edge. Di sini yang pertama itu ada lensa teoritis. Awalnya tuh Henfer memakai teori CCCS. Jadi teori ini
Tapi Hanford ini bilang kalau teori ini tuh terlalu kaku gitu ya, karena menganggap semua anak muda sama aja motivasinya. Terus yang kedua itu ada deskripsi budaya. Jadi komunitas straight edge ini lahir dari budaya punk hardcore, tapi mereka tuh beda dari punk pada umumnya. Kan kalau punk pada umumnya itu identik dengan alkohol, narkoba, dan juga gaya hidup yang bebas gitu. Ya? Okay. Kalau misalkan straight edge ini itu mengertinya dengan hidup bersih, disiplin, dan bermakna diri. Nah, selanjutnya itu ada analisis tema. Di sini di coding itu ada 4. Yang pertama itu hidup bersih dan positif. Terus yang kedua itu ada realisasi diri. Yang ketiga itu penyebaran pesan, dan yang terakhir itu ada gerakan progresif. Yang terakhir ada yang selanjutnya itu ada isu lapangan, yang dimana di lapangan itu pasti ada masalah ya, misalnya kayak aturan yang ditafsirkan itu berbeda-beda, yang super ketat gitu. Jadi misalnya kalau ada yang melanggar aturan, mereka tuh langsung dianggap mengkhianati komunitas gitu. Terus yang terakhir adalah interpretasi, yang dimana kesimpulannya menurut Handler ini resistensi itu nyata dan berlapis gitu. Mereka tuh melawan bukan cuma lewat simbol atau gaya, tetapi juga lewat kontrol diri, solidaritas dalam komunitas gitu. Jadi straight edge ini bisa dibilang bentuk perlawanan anak muda terhadap budaya yang merusak, tetapi sudah habis waktunya.